calon CGP Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 11 Sungai Liat. Di sini saya bersama Ibu Aida Elisa, beliau guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eliani. Bagaimana Bu Aida kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Ya, Ibu hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya Bu ya. Ya. Nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas, adapun tujuan diadakan supervisi kita hari ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan pembelajaran ajar kita ini, yaitu untuk supaya Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Adapun beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Ibu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nanti saat pelaksanaan nanti tujuan pembelajarannya peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Setelah itu peserta didik diharapkan dapat menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Dan ketiga, peserta didik dapat mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Ada tiga ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Ibu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area perkembangan yang ingin saya capai, pertama dalam penilaian sikap anak, kedua keterampilan dan pengetahuan. Jadi di sini area pengembangan yang ingin Ibu capai ada tiga aspek ya Bu ya. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan sikap ya Bu ya. Ibu, bagaimana rancangan yang ingin Ibu capai, strategi misalnya metode pembelajarannya, model pembelajarannya nantinya Ibu? Strategi pembelajarannya nanti berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lanjut metodenya metode diskusi kelompok, lalu modelnya PBL. Berarti Ibu nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Metode yang Ibu gunakan yaitu diskusi kelompok modelnya PBL ya Bu ya. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Untuk media pembelajarannya nanti saya menggunakan lembar kerja peserta didik LKPD-nya, laptop dan PowerPoint. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini? Hari Selasa jam ke-6 dan jam ke-7. Berarti Ibu akan melakukan proses kegiatan pembelajaran ini hari Selasa ya Bu ya? Nanti saya akan melakukan supervisi ya Bu ke kelas Ibu pada hari Selasa tersebut ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan ya Bu ya. Yang terakhir nantinya kita akan melakukan pasca observasi yang mana nantinya akan didampingi dengan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ciani ya Bu ya. Ibu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Perbincangan kita hari ini yang saya dapatkan mendapatkan gambaran bagaimana tentang media pembelajaran yang dapat saya gunakan nanti saat observasi tersebut. Ya Ibu. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya ya Bu ya. Karena Ibu sudah berusaha untuk mendampingi saya ya dalam perbincangan kita hari ini. Demikian percakapan kami hari ini setelah pra observasi yang nantinya akan dilanjutkan dengan observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali
di Pasca Observasi bersama saya Eliani, CGP Angkatan 11, UPTD SD Negeri 11 Sungalia. Saya ditemani oleh Ibu Aida selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Di sini juga saya didampingi oleh Ibu Kiani selaku pengajar praktik pada angkatan 11 CGP. Ya. Assalamualaikum Bu Ci. Assalamualaikum Bu Aida. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah Ibu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan buat Ibu terkait observasi di kelas yang telah Ibu lakukan kemarin dengan tujuan untuk evaluasi bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Nah, baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana perasaan Ibu saat melakukan observasi di kelas. Perasaan saya awalnya agak tegang, sedikit tegang karena belum terbiasa di observasi ya. Jadi tapi alhamdulillah saat pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ya, Ibu bisa cerita kembali bagaimana area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas, tahapan-tahapannya atau langkah apa yang telah Ibu lakukan. Untuk tahapannya awalnya saya membuat perangkat pembelajaran. Untuk tahapan untuk area pengembangannya di situ saya membuat penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk di penilaian sikap saya lebih menekankan sekali itu dalam keaktifan dan kerjasamanya dalam proses diskusi. Sedangkan di pengetahuannya peserta didik itu dapat menyebutkan dan menjelaskan penyakit yang dapat menyerang sistem gerak pada manusia serta pola hidup yang sehat. Sedangkan untuk keterampilannya peserta didik dapat menggambar kelainan tulang belakang serta penjelasan seperti kitosis, lordosis, skoliosis. Mereka dapat menggambar kelainan tulang belakang. Ya, Ibu, apa yang telah Ibu lakukan saat melakukan tahapan-tahapan ini tadi, Bu? Tahapan pembelajaran, apa yang telah Ibu lakukan? Awalnya saya membuat tadi ya media perangkat pembelajarannya lebih banyak menggunakan media pembelajarannya agar proses pembelajaran itu tersebut dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Itu membuat media pembelajaran gitu ya, supaya proses pembelajaran di kelas menyenangkan ya. Ibu ada nggak kekurangan atau model keseluruhan pembelajaran yang telah dilakukan selama ini? Seperti guru yang lainnya pastilah ada kekurangannya saat pembelajaran tersebut. Di antaranya saat proses diskusi masih ada kekurangannya di mana beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak ingin terlibat saat proses diskusi tersebut. Kekurangannya anak-anak Kurang aktif saat diskusi gitu. Iya, saat diskusi Dan kurang terlibat juga. ya. Ya, Ibu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin hal tersebut terjadi karena saya belum melihat saat pembagian kelompok saat diskusi itu belum melihat gaya belajar siswa tersebut. Misalnya kan ada gaya belajar anak itu yang visual, auditory dan kinestetik ya. Dan saya juga kurang memberi pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin kurangnya pertanyaan, tidak memperhatikan minat dan
tadi sesuai apa visual ya, Ya. nggak sinestetik ya berarti. Ibu sangat menarik sekali ya. Apa saya belajar atau belum kok. Ada lagi pertanyaan yang ingin saya lakukan. Apa Ibu ada nggak selanjutnya yang ingin Ibu lakukan mengenai perubahan terhadap proses pembelajaran di kelas itu? Selain kita ya, saya akan mengajak anak-anak itu dan banyak bertanya kepada peserta didik maunya bagaimana ya, pembelajaran itu biar berjalan dengan lancar, artinya bagaimana proses pembelajarannya. Banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, keinginannya bagaimana. Ya nanti Ibu akan banyak bertanya kepada anak-anak Ya. ya. Kira-kira anak-anak itu anak maunya bagaimana? Ya, tapi Ibu kan sudah melakukan sesuai dengan kebutuhan anak ya. Menarik sekali ya keinginan Ibu untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran ya. Semoga rencana yang Ibu inginkan ini secepatnya terrealisasi ya. Ya, selanjutnya Bu, ada nggak Bu rencana pengembangan lain yang ingin Ibu lakukan? Seperti keterampilan, pengetahuan. Nanti dalam proses di sikapnya nanti anak-anak itu nanti kami akan banyak menyuruh anak-anak untuk berkolaborasi untuk memiliki sifatnya melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Sedangkan untuk di keterampilannya selain anak-anak menggambar kelainan kelompok tadi, nanti saya bedakan nanti setiap kelompok itu ada pembedaan tugasnya. Pembedaan tugasnya tidak disamakan. Berarti Ibu ini anak-anak ini berkolaborasi ya, bersama ya, bagus sekali ya. Ibu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan di kelas itu? Insya Allah untuk semester ini mungkin agak sudah hampir di akhir ya Bu ya. Insya Allah kami akan lakukan di awal semester 2 nanti supaya ada perubahannya nanti agar proses pembelajaran itu lebih menyenangkan kepada daya belajar siswa, lebih menyenangkan dan lebih melibatkan ke peserta didik. Ada nggak kesulitan yang lain yang Ibu rasakan di dalam proses pembelajaran itu? Kesulitannya karena mungkin tadi ya orang melibatkan tadi misalnya beberapa anak tadi yang ingin yang aktifnya. Jadi kesulitannya nanti kami akan melakukan banyak pertanyaan kepada yang anak yang kurang aktif tadi. Saya lakukan banyak pertanyaan pada peserta didik supaya kedepannya nanti anak tersebut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nanti selanjutnya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan pada anak yang kurang aktif ya. Menurut Ibu ada tidak pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas itu yang sudah baik menurut Ibu? Ada. Coba Ibu ceritakan. Sudah baik. Anak yang aktif tadi bisa membantu anak yang dia kayak teman sebaya. Berarti anak yang aktif yang sudah bisa membantu bisa membantu temannya yang belum paham ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu untuk jawaban yang telah Ibu berikan terkait observasi kita di kelas kemarin ya. Saya doakan semoga
secepatnya bisa melaksanakan perubahan di kelas Ibu. Terima kasih.